Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wulandari di ini podcast. Hari ini podcast saya akan membahas tentang bagaimana sih pengalaman antara sekolah di terutama kuliah di kedinasan dan sekolah perguruan tinggi negeri seperti di UIN ataupun di sekolah tinggi perguruan negeri yang lain lah ya. Nah, di sini bakalan kita kasih pembelajaran aja lah ya, kita sharing gitu kan. Apalagi kalau aku nih kan dari PTN dari UIN Raden Fatah Palembang. Nah, kalau Kak ini dari sekolah kedinasan. Nah, gimana sih cara pandang ataupun cara pola belajar mereka? Apakah sama atau beda? Bakal kita bahas di ini podcast. Nah, di samping saya sekarang udah ada Kak Cindri Marcelo. Langsung kita tanya aja sama orangnya. Kak, gimana sih pengalaman pertama kali ketika masuk di sekolah kedinasan? Cak mano, cak itu nah rasanya? Yang pertama tuh kita tuh susah kan, jauh dari orang tua. Yang pertama tuh kan namanya dari SMA ke kuliah kan, kita tuh banyak lah perubahannya ada. Dari pertama tuh, apalagi kan masuk sekolah kedinasan, yang kita SMA-nya udah tahu apa-apa, yang belajar tadi basing-basing baik kan, yang apa, pokoknya deket sama orang tua pula kan. Kalau kita jauh tuh kan diajari mandiri, mandiri. Nah, terus tuh kalau misalkan cara belajar mereka itu, sistem belajar mereka itu, apakah mereka itu harus kami kan antara misalkan kuliah hari Senin sampai Rabu, apakah kakak tuh juga kayak itu atau misalkan bisa diseling-seling nih Selasa, Rabu, Kamis, atau cak mana jadwal kuliahnya itu atau proses pembelajarannya tuh cak mana sih Kak? Kalau di sana tuh belajar tuh Senin sampai Jumat. Jadi sampai Jumat. Sabtu sama Minggu tuh libur. Jadi tapi itu tuh udah kuliah baik kegiatan kami tuh. Nah, dari mulai pagi ya, itu wajib. Kalau sholat subuh tuh wajib. Jadi kalau udah sholat misalnya kayak itu direkap kami tuh di sana tuh direkap. Kalau misalnya udah sholat sudah pagi-paginya tuh kan ada kegiatan pagi. Nah, di situ dihukum. Misalnya kita tidak dapat hukuman, kita olahraga biasa. Jadi kami tuh kan sana tuh kampus militer. Nah, bagi orang-orang yang seneng-seneng sama yang kayak gitu bisa lah digali kemampuannya. Nah, terus Kak gimana lagi? Kami tuh pertama tuh lari pagi, habis sholat subuh tuh kan langsung balik ke asrama. Nah, sudah di asrama tuh biasanya kami tuh dihitung cak itu, apalagi kalau kami masih junior, hitung cak berapa kata senior kami tuh 2 menit cak itu. Nah, langsung kami ganti baju cepet-cepet, ganti olahraga dari baju muslim tuh kan, langsung keluar lapangan. Nah, sudah di lapangan tuh agak kami baris, berbaris cak biasalah militer tuh kan, tentara tuh. Nah, cak itulah berbaris tiga baris cak itu kan, ke belakang tuh rame cak itu kan. Jadi tuh lari kami tuh dari jam 5:30 biasanya lari itu. Berarti tadi itu dari jam 5:30 itu 6. Sebelum kuliah? Iya, sebelum kuliah itu kegiatan sebelum kuliah. 5:30. Nah, 5:30 tuh lari berapa putaran cak itu sampai biasanya lah terang, sekitar jam 6 ya kalau terang tuh. Berarti cuma setengah jam antara lari itu tadi untuk olahraga. Berarti setiap pagi dari hari Senin sampai hari Minggu kayak itu berarti kan? Tapi ada lagi sebelum olahraga tuh kami ada pengecekan taruna. Nah, pengecekan taruna itu di situ kan kita dicek galau siapa-siapa yang ada di situ. Jadi biar tidak kemana-mana kan. Kalau kami kan tidak boleh situ, harus ada izin segala macam kalau nak keluar kampus tuh kan. Jadi tidak pacak basing-basing. Jadi kami tuh setiap kegiatan tuh dicek terus. Nah, habis lari tadi ya, kita selesai lari tadi sudah itu kadang dicek lagi juga. Kadang kan ada yang nakal-nakal tadi kan. Nah, kalau lari itu langsung balik ke asrama, kadang nyolong-nyolong cak itu kan. Karena pengen keluar tadi. Iya, karena pengen keluar tadi. Iya, banyak aturan. Males lari tadi kan. Karena banyak aturan tadi, bukan karena banyak aturan yang bagaimana ya, karena itu memang sudah ketentuan dari sekolahan tadi, apalagi diomongin sekolahnya ibaratkan kayak militer kayak gitu kan. Iya. Nah, terus tuh ada enggak sih Kak pengalaman yang menurut Kakak tuh paling berkesan dan tapi enggak pengen diulangi lagi? Ada. Apa itu? Yang pertama tuh pertama kali masuk. Nah, pertama kali masuk tuh kami tuh
di Cak Ado namun di sana tuh basis. Nah mungkin kalau Cak Unif tuh ospek. Nah tapi mungkin kalau asli kalau ospek kalau kalian tuh tidak lama kan, mungkin berapa 2 minggu mungkin kamu tuh 4 hari kalau tidak salah. 4 hari 4 hari seminggu lah ibaratnya. Nah kalau kami di sana tuh 3 bulan 3 bulan kami di sana. Iyo, ospeknya 3 bulan. Oke. Nah di situ tuh kami tuh tidak boleh namanya megang HP. Megang HP itu tidak boleh, apalagi kami tuh harus kalau lah keluar asrama tuh tidak boleh jalan, harus lari. Jadi kami tuh setiap langkah kami tuh lari. Oh, benar. Nah di situ tuh 3 bulan tuh jadi tidak main HP, lari terus. Siang-siang, apalagi kalau siang-siang tuh kan sebelum makan siang tuh kami tuh disuruh lari dulu. Jadi kan kalau capek nian pokoknya. Capek nian lah yo selama 3 bulan itu. Iya, selama 3 bulan. Tidak boleh megang alat komunikasi HP ataupun apa. Jadi mereka itu difokuskan untuk kegiatan-kegiatan dan pendidikan fisik, secara fisik maupun secara akademik mungkin lah ya. Iya. Nah kalau di situ tuh kita di ini nian pokoknya dari kita tuh kan diatur nian pokoknya dari mungkin biar kita tuh terbiasa itu kan dengan kehidupan di sana. Hal-hal yang kayak itu. Jadi dipaksa nian untuk 3 bulan pertama itu digembleng nian pokoknya. Itu mulai dari pagi sampai kita tidur lagi tuh lah diatur galau. Itu dihitungi segala macam, makan dihitungi, sebelum makan lari dulu. Makan ndak nyenyak kan? Makan ndak nyenyak. Tidur ndak nyenyak. Itu kalau nyampe baju tedok kami itu ditentui warna apa. Kami tuh kalau sana tuh tedok tuh baju putih, tidak boleh baju lain. Nah jadi tuh sebelum tedok tuh kami tuh kan ada galak tuh senior nyingoi kan. Nyingoi. Nah kalau ada yang belum tedok tuh sudah diteriak-teriaki suruh tedok. Jadi kan yo namanya kita tedok kan madai. Nah langsung tedok itu kan kena senior kan enggak pacak kan. Jadi tuh susah nian kalau sana tuh kalau kita tidak terbiasa tuh. Dan kalau misalkan memang tidak ada niat, mungkin agak berat untuk melakukannya itu ya. Awalnya nih kakak ada tidak sih terselip niat yang ragu nih untuk aku bisa masuk ke sini nih misalkan, itu ada tidak sih? Pasti ya. Soalnya pertama tuh kalau aku tuh kesana tuh bukan niat dari hati nian. Bukan niat dari hati nian, soalnya dari kita tadi kan tahu dewek kalau ada restu wong tua itu kan. Jadi kalau aku tuh sana tuh disuruh wong tua itu. Jadi kan bukan niat dari hati tuh, berat nian jadi nak ngelaku kegiatan berat itu kan. Jadi apalagi kalau lagi malam-malam tuh kan mikiri mikirin orang tua itu kan. Apalagi kalau 3 bulan pertama tuh kan itu kangennya sama orang tua. Jadi nyingoi foto orang tua tuh kadang sedih itu. Kadang kan apalagi nelpon enggak paca, apa-apa enggak paca. Jadi selama 3 bulan itu benar-benar enggak ada lagi sama yang namanya telepon atau WA, itu enggak ada berarti kan? Berarti yang benar-benar kalian tuh ibaratkan diprioritaskan lah ya, diprioritaskan dalam artian yo melatih kalian bakalan berketerusan sampai kalian lulus kayak itu kan. Nah terus tuh biasanya kalau sekolah-sekolah yang kayak itu tuh ada gak sih ketentuan-ketentuan khusus untuk yang bagian anak SMA nih, misalkan SMA nih harus jurusan ini nih, itu ada gak sih kak sebenarnya? Atau memang harus dikhususkan untuk orang-orang yang misalkan jurusannya IPA kayak gitu atau harus jurusan IPS atau apa kayak itu ada enggak? Ada, kalau kami tuh di sana tuh kan kami nih sekolahnya tuh sekolah perikanan itu kan. Jadi dikhususkan untuk anak-anak yang wong tuanya itu berkecimpung di dunia perikanan. Nah jadi kalau yang wong tuanya itu begawe di bagian perikanan tadi, dia tuh masuk ke jalur khusus. Nah kalau yang bukan, dia masuk ke jalur umum. Nah jalur khusus tuh apa-apa enggak kata yang bayaran. Dari mulai semester, jadi gratis galau. Dari mulai semester, asrama, pokoknya makan tuh enggak kata yang bayar. Nah sedangkan kalau untuk jalur umum itu bayar semester.
Oh, bayar per semester. Itu yang bukan ibaratkan orang tuanya itu bukan yang berkecimpung di bidang perikanan kayak gitu. Nah, ibaratkan yang umum-umum baik kayak itu, kalau misalkan karyawan atau apa kayak itu. Oh, berarti di situ letak perbedaannya. Nah, kalau misalkan di UIN kan nggak ada ya, misalkan hari Senin itu harus lari atau apa. Nah, itu mungkin guys perbedaan antara sekolah kedinasan dengan sekolah di perguruan tinggi negeri. Dan ada nggak pesan-pesan untuk mungkin bagi adik-adik yang nonton ini, pesan untuk adik-adik yang pengen ikut sekolah kedinasan, itu apa sih pesannya? Pesannya yo semangat terus lah, untuk apalagi adik-adik yang baru lulus kan. Namanya kita kuliah kan ndak kata yang muda, ada baik tantangannya kan. Jadi yo jalani baik, pasti yang cak itu tuh pasti lewat baik lah. Walaupun nak susah, nak muda juga kan, namanya kan kuliah lah pasti susah. Kalau nak muda tidur di rumah kan. Benar. Dan jangan lupa berusaha, dan jangan lupa itu berdoa dan minta restu sama orang tua, karena restu orang tua itu ibaratkan Rasulullah itu mendoakan umatnya. Benar, itu ada di dalam Al-Quran. Oke. Mungkin ini podcast ini seru ya Kak sebenarnya untuk dibicarakan lebih lanjut, tapi kayaknya kakaknya juga ada kerjaan lain. Jadi guys, mungkin sedikit pengetahuan kita tentang itu bisa kita ambil ya guys ya, bisa kita ambil dan bisa kita rangkum sendiri oleh kalian. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian tetap sehat selalu di rumah. Jangan lupa berdoa dan berusaha. Nah, mungkin itu tadi beberapa pengalaman dan kesan pesan untuk adik-adik sekalian yang baru lulus SMA, yang bingung di mana sih pengen kuliah, sekolah kedinasan atau sekolah di perguruan tinggi negeri. Nah, kalau yang sudah nonton tadi pasti paham lah ya, dan siapkan mental kalian dan siapkan semuanya. Semoga kalian berhasil dalam ujian apapun, dan jangan lupa doa dan berusaha. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.